Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kisah tentang ilmu hitam, santet, atau berbagai bentuk serangan gaib yang konon bisa mencelakai seseorang dari jarak jauh. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang asing di tengah masyarakat kita. Namun menariknya, ada sebagian orang yang seolah-olah memiliki perlindungan alami sehingga serangan itu tidak pernah berhasil mengenai mereka. Bahkan, para dukun yang mencoba berbuat jahat justru merasakan efek sebaliknya. Keadaan ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa ada orang yang tampak kebal terhadap ilmu hitam, sementara sebagian lainnya mudah terkena dampaknya? Jawaban dari pertanyaan tersebut tidak sesederhana jimat, mantra, atau ritual tertentu. Perlindungan semacam ini justru berakar pada kekuatan spiritual yang murni. Kekuatan ini tumbuh dari dalam diri seseorang, dan seringkali hadir tanpa ia sadari sebagai bagian dari ketulusan dan kebersihan hatinya. Video ini mengajak kita untuk memahami konsep penting tersebut. Kita akan membedah 5 karakteristik utama yang membuat seseorang seakan memiliki benteng spiritual. Benteng ini tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata pengaruhnya. Ia mampu menangkal energi negatif, menahan serangan gaib, bahkan membuat para dukun merasa gentar hanya dengan keberadaan orang tersebut. Di masyarakat tradisional, banyak orang masih mengandalkan jimat atau benda bertuah untuk mencari perlindungan. Namun, kisah orang-orang yang benar-benar kebal dari serangan gaib sering menunjukkan hal yang berbeda. Mereka tidak mengandalkan benda luar, melainkan mengandalkan hubungan batin yang erat dengan Allah, serta ketulusan dalam menjalani hidup. Inilah perbedaan mendasar yang menjadikan perlindungan mereka begitu kuat. Perlindungan spiritual alami ini bukan sekadar benteng yang melindungi tubuh fisik, tetapi juga benteng yang menjaga hati, pikiran, dan bahkan jalan hidup seseorang. Orang dengan benteng ini biasanya memiliki ketenangan batin yang sulit digoyahkan. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah takut, dan selalu merasa yakin bahwa apapun yang terjadi adalah dalam genggaman Allah. Keyakinan inilah yang membuat mereka tampak teguh di hadapan ancaman gaib. Banyak dukun atau praktisi ilmu hitam percaya bahwa serangan mereka membutuhkan celah untuk bisa masuk ke dalam diri korban. Celah ini biasanya berupa hati yang lemah, jiwa yang dipenuhi rasa iri, atau pikiran yang sering dipenuhi kecemasan. Sebaliknya, orang yang hatinya bersih dan pikirannya tenang tidak memberi ruang bagi energi negatif untuk masuk. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang tampak kebal secara alami. Di balik fenomena ini, kita juga bisa melihat adanya pola yang berulang. Orang-orang yang memiliki benteng spiritual biasanya tidak sombong, tidak congkak, dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Mereka tidak merasa perlu menantang atau memamerkan kekuatan. Justru dari kerendahan hati itulah perlindungan mereka semakin kuat. Para dukun yang mencoba menguji mereka seringkali justru mendapatkan balasan dari perbuatannya sendiri. Konsep perlindungan alami ini juga memberi kita pelajaran penting bahwa kekuatan sejati tidak datang dari hal-hal duniawi, tetapi dari hubungan spiritual yang tulus dengan Allah. Benteng batin yang kokoh tidak bisa dibeli dengan uang atau diperoleh dengan ritual instan. Ia tumbuh melalui proses panjang berupa ketulusan, kesabaran, dan keyakinan yang mendalam. Dalam kehidupan sosial, orang-orang dengan perlindungan spiritual semacam ini biasanya disegani. Bukan karena mereka ditakuti sebagai sosok mistis, melainkan karena mereka memancarkan aura ketenangan dan kewibawaan. Keberadaan mereka membuat lingkungan terasa aman, karena semua orang tahu bahwa aura positif mereka mampu meredam energi negatif di sekitarnya. Yang menarik, orang dengan perlindungan semacam ini sering tidak menyadari sepenuhnya kekuatan yang mereka miliki. Mereka menjalani hidup apa adanya, tanpa berpikir bahwa diri mereka kebal dari serangan gaib.
Justru sikap tidak berlebihan itu yang membuat benteng spiritual mereka semakin kuat, karena tidak ternodai oleh kesombongan atau rasa ingin pamer. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan spiritual ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya lemah di hadapan serangan gaib. Selama seseorang menjaga hatinya, membersihkan pikirannya, dan memperkuat hubungannya dengan Allah, maka ia bisa memiliki perisai yang lebih kokoh daripada jimat atau ritual apapun. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan secara terbuka. Kita bisa belajar banyak dari fenomena ini, bahwa ancaman gaib atau serangan ilmu hitam tidak selalu harus ditakuti. Justru, dengan membangun kekuatan spiritual dari dalam diri, setiap orang bisa menciptakan perlindungan yang nyata. Perlindungan ini tidak hanya mengamankan tubuh, tetapi juga menjaga kedamaian jiwa, sehingga hidup terasa lebih tenang dan bermakna. Bab pengantar ini penting untuk membuka wawasan kita sebelum masuk ke pembahasan 5 karakteristik utama. Kita akan melihat bagaimana energi batin murni, ilmu laduni, garis keturunan orang saleh, amalan konsisten, hingga aura keberanian mampu membentuk benteng spiritual yang sesungguhnya. Semua karakteristik itu saling melengkapi dan menjadikan seseorang benar-benar kebal terhadap serangan gaib. Maka, sebelum kita membahas lebih dalam satu persatu karakteristik tersebut, mari kita pahami inti dari pengantar ini, bahwa perlindungan sejati berasal dari dalam diri, dengan hati yang bersih dan hubungan yang kuat dengan Allah. Dengan bekal pemahaman ini, kita bisa melangkah ke bab berikutnya dengan lebih siap, lebih paham, dan lebih yakin bahwa kekuatan spiritual itu nyata adanya. Pada akhirnya, pengantar ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual. Kekuatan batin yang bersumber dari Allah dapat menjadi benteng yang tak tertembus oleh energi jahat apapun. Inilah dasar yang akan membawa kita untuk menelusuri lebih jauh rahasia perlindungan spiritual dalam bab-bab berikutnya. Tanda hubung. Energi batin murni adalah salah satu bentuk perlindungan spiritual yang paling kuat, bahkan seringkali tidak disadari oleh orang yang memilikinya. Energi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara instan, bukan pula kekuatan yang diperoleh dari benda gaib atau ritual khusus. Ia adalah pancaran alami dari hati yang bersih dan jiwa yang selalu terhubung dengan Allah. Dari sinilah muncul sebuah perisai tak kasat mata yang melindungi pemiliknya dari segala macam serangan ilmu hitam. Orang yang memiliki energi batin murni biasanya hidup dengan ketenangan. Hatinya jarang dipenuhi rasa iri, dengki, atau amarah berlebihan. Sebaliknya, ia cenderung sabar, ikhlas, dan lapang dada dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Sikap inilah yang membuat energi negatif tidak mampu menembus dirinya. Karena pada dasarnya, energi gelap hanya bisa menempel pada hati yang keruh, sementara hati yang bening selalu memancarkan cahaya yang menolak kegelapan. Serangan ilmu hitam pada hakikat adalah pancaran energi negatif yang dipaksakan untuk masuk ke dalam tubuh atau kehidupan seseorang. Namun, ketika energi batin murni hadir, serangan itu seperti terbentur tembok kaca yang kokoh. Bahkan, dalam banyak kisah, serangan tersebut bukan hanya gagal menembus perisai spiritual, tetapi justru berbalik kepada pengirimnya. Hal inilah yang sering membuat para dukun merasa takut kepada orang-orang dengan energi murni. Energi batin murni juga membuat seseorang memiliki ketenangan luar biasa. Saat orang lain panik menghadapi ancaman gaib, mereka tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Keteguhan ini bukan karena sok berani, tetapi karena keyakinan bahwa dirinya senantiasa berada dalam lindungan Allah. Keyakinan itu sendiri adalah sumber energi yang memperkuat cahaya spiritual dalam dirinya. Menariknya, energi ini tidak bisa dipalsukan. Banyak orang berusaha tampil suci di depan manusia, namun hatinya masih dipenuhi niat buruk. Energi seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi pelindung. Energi batin murni hanya muncul dari keikhlasan yang tulus, bukan dari pencitraan. Justru, semakin sederhana dan rendah hati seseorang,
semakin besar pula kekuatan spiritual yang ia pancarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat tanda-tanda seseorang yang memiliki energi batin murni. Biasanya, kehadiran mereka membawa rasa nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Suasana hati orang lain menjadi lebih tenang ketika berada dekat dengan mereka. Bahkan, anak-anak atau hewan pun seringkali merasa betah di dekat mereka. Semua ini adalah cerminan dari energi positif yang mengalir secara alami. Energi batin murni juga memberikan semacam daya, filter, terhadap energi luar. Artinya, orang yang memilikinya bisa dengan mudah merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mungkin tidak mempelajari ilmu gaib, tetapi nalurinya bisa langsung merasakan jika ada aura negatif yang mendekat. Perasaan ini membuat mereka lebih waspada tanpa harus panik atau khawatir berlebihan. Kekuatan semacam ini tentu membuat dukun atau orang yang berniat jahat merasa kesulitan. Bayangkan ketika energi negatif yang mereka kirimkan justru terpental dan kembali menyerang diri mereka sendiri. Kondisi ini membuat mereka merasa gentar, bahkan bisa membuat mereka berhenti mencoba karena menyadari bahwa orang yang mereka incar memiliki perlindungan alami yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, energi batin murni dapat memengaruhi cara seseorang menjalani hidup. Orang dengan energi murni biasanya lebih mudah menerima takdir, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan lebih sering mengedepankan doa daripada dendam. Sifat-sifat inilah yang membuat mereka selalu berada dalam keadaan batin yang stabil, sehingga sulit ditembus oleh energi jahat apapun. Energi batin murni juga erat kaitannya dengan niat yang lurus. Seseorang yang selalu berusaha melakukan sesuatu dengan niat baik, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan, akan memancarkan energi yang tulus. Energi inilah yang melindungi mereka, karena pada dasarnya niat baik adalah doa yang tidak terucap, yang senantiasa menghubungkan hati dengan Allah. Dalam sejarah spiritual banyak tokoh, kita menemukan kisah bahwa orang-orang saleh seringkali kebal terhadap gangguan gaib. Rahasianya bukan karena mereka mempelajari ilmu kebal, melainkan karena energi batin mereka begitu murni. Mereka hidup dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kepasrahan total kepada Allah. Dari sinilah muncul aura pelindung yang membuat mereka sulit disentuh oleh kejahatan. Penting untuk dipahami, energi batin murni bukanlah sesuatu yang diwariskan secara otomatis. Ia harus dipelihara dengan cara menjaga hati, mengendalikan diri, dan memperbanyak hubungan dengan Sang Pencipta. Orang yang hatinya kotor oleh kebencian atau keserakahan tidak akan mampu mempertahankan energi murni ini. Sebaliknya, dengan memperbanyak ibadah dan amal baik, energi tersebut akan semakin kuat. Fenomena energi batin murni juga menunjukkan bahwa perlindungan sejati sebenarnya tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia tidak berada di luar diri kita, melainkan di dalam hati kita sendiri. Setiap orang punya potensi untuk memilikinya, hanya saja seringkali potensi itu tertutup oleh sifat buruk atau kebiasaan negatif yang kita pelihara. Membersihkan hati adalah kunci utama untuk mengaktifkan energi ini. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, menjaga energi batin murni memang tidak mudah. Godaan emosi, rasa iri, dan kebencian bisa kapan saja mengotori hati. Namun, justru disinilah tantangan terbesar manusia. Ketika kita mampu menjaga hati tetap bersih meski menghadapi ujian hidup, maka cahaya batin itu akan semakin kuat. Dan pada akhirnya, energi inilah yang akan melindungi kita dari serangan gaib maupun energi negatif lainnya. Dengan memahami konsep energi batin murni ini, kita menyadari bahwa kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan sesuatu yang nyata dan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah karakteristik pertama dari 5 benteng spiritual yang menjadikan seseorang kebal terhadap ilmu hitam. Sebuah pelajaran berharga bahwa hati yang bersih adalah perisai terbaik yang bisa dimiliki manusia. Tanda hubung. Ilmu laduni adalah sebuah istilah yang sudah lama dikenal dalam khazanah keilmuan spiritual Islam.
Ia merujuk pada pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-Nya yang terpilih, tanpa melalui proses belajar formal. Pengetahuan ini hadir sebagai sebuah karunia, bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha semata. Maka tidak heran, orang yang dikaruniai ilmu laduni sering memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca situasi, memahami hati manusia, dan mendeteksi energi gaib. Berbeda dengan ilmu yang diperoleh dari belajar, ilmu laduni bersifat spontan. Seseorang bisa tiba-tiba mengetahui sesuatu tanpa pernah mempelajarinya sebelumnya. Pengetahuan itu muncul begitu saja, seakan ditanamkan langsung ke dalam hati. Inilah yang membuat pemilik ilmu laduni sering tampak memiliki intuisi tajam, bisa merasakan niat orang lain, bahkan sebelum niat itu diwujudkan dalam tindakan. Ketajaman intuisi inilah yang membuat para dukun merasa kesulitan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak belajar ilmu gaib, justru bisa mengetahui trik dan siasat mereka? Padahal jawabannya sederhana, karena ilmu laduni adalah cahaya pengetahuan dari Allah. Dengan cahaya ini, setiap tipu daya dan niat jahat akan tampak jelas, meski disembunyikan rapat-rapat. Orang yang memiliki ilmu laduni seringkali mampu merasakan kehadiran energi negatif dari jarak jauh. Mereka mungkin tidak tahu detail ritual apa yang dilakukan seorang dukun, tetapi hati mereka segera merasa gelisah atau memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak baik sedang diarahkan kepada dirinya. Sensitivitas ini membuat mereka lebih siap menghadapi ancaman gaib. Ilmu laduni juga membuat seseorang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah dengan ketepatan yang luar biasa. Mereka tidak mudah tertipu dengan ucapan manis atau penampilan luar yang penuh kepalsuan. Hati mereka seakan dilengkapi dengan radar spiritual yang bisa menembus kepura-puraan. Inilah sebabnya banyak orang merasa tidak nyaman jika menyimpan niat buruk di hadapan mereka. Kelebihan ini sering membuat para dukun merasa tidak berdaya. Semua siasat yang biasanya berhasil, justru gagal total ketika berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu laduni. Bahkan sebelum dukun itu melancarkan serangan, orang ini sudah lebih dulu menyadari tanda-tandanya. Tidak jarang, dukun yang mencoba pun akhirnya mundur karena merasa niat jahatnya terbaca jelas. Namun, ilmu laduni bukanlah sesuatu yang dipamerkan atau dijadikan alat untuk menaklukkan orang lain. Pemilik ilmu ini biasanya sangat rendah hati, bahkan sering menyembunyikan kemampuannya. Mereka menyadari bahwa pengetahuan ini bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan murni karunia dari Allah. Kesadaran inilah yang membuat ilmu tersebut semakin kuat dan bermanfaat. Dalam sejarah, banyak ulama besar dikenal memiliki ilmu laduni. Mereka mampu menjawab pertanyaan sulit dengan jawaban yang sangat dalam, meskipun tidak pernah mempelajari bidang tertentu secara khusus. Bahkan dalam urusan spiritual, mereka mampu memberi solusi atas masalah gaib tanpa menggunakan ritual rumit. Semua itu lahir dari cahaya pengetahuan yang ditanamkan oleh Allah. Bagi orang awam, mungkin ilmu laduni tampak seperti kemampuan supranatural. Padahal sebenarnya ia adalah bagian dari hikmah dan kebijaksanaan. Pemiliknya tidak hanya memiliki kemampuan deteksi gaib, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, ilmu laduni membuat seseorang lebih selaras dengan kebenaran, sehingga tidak mudah tergelincir oleh rayuan setan atau tipu daya manusia. Salah satu ciri khas dari ilmu laduni adalah ketenangan. Orang dengan ilmu ini tidak mudah terkejut atau panik ketika menghadapi situasi yang tampak berbahaya. Mereka percaya bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah, sehingga tidak ada alasan untuk takut. Ketenangan ini membuat energi spiritual mereka semakin stabil, dan semakin sulit digoyahkan oleh serangan gaib. Lebih dari sekadar perlindungan, ilmu laduni juga bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar pemiliknya. Banyak orang merasa lebih aman dan tenteram ketika berada di dekat mereka. Kehadiran mereka membawa aura positif, seakan memurnikan suasana. Inilah salah satu bukti bahwa ilmu ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun,
Penting untuk dipahami bahwa ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dicari melalui ritual atau mantra. Ia adalah hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang hatinya benar-benar bersih dan tulus dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya, mengejar ilmu laduni sebagai tujuan utama justru akan menjauhkan seseorang dari esensinya. Ilmu ini datang sebagai bonus dari ketulusan ibadah, bukan karena ambisi. Dalam kehidupan nyata, ilmu laduni sering terlihat dalam bentuk sederhana. Misalnya, seseorang tiba-tiba tahu jalan keluar dari masalah rumit, meski ia sendiri tidak mengerti bagaimana jawabannya muncul. Atau ketika seseorang mampu menasihati orang lain dengan kata-kata yang begitu tepat, seakan ia benar-benar memahami isi hati lawan bicaranya. Semua itu adalah tanda-tanda dari hadirnya cahaya ilmu laduni. Fenomena ilmu laduni mengingatkan kita bahwa pengetahuan manusia sejatinya sangat terbatas. Namun, ketika Allah berkehendak, manusia bisa diberi pengetahuan yang melampaui batas akal. Pengetahuan inilah yang tidak bisa dipatahkan oleh tipu daya siapapun, termasuk para dukun. Karena datangnya langsung dari sumber kebenaran, ilmu laduni menjadi perisai sekaligus pedoman hidup yang sangat kuat. Dengan memahami ilmu laduni sebagai karakteristik kedua, kita bisa melihat betapa pentingnya menjaga hati agar selalu bersih. Karena hati yang bening adalah wadah bagi cahaya pengetahuan ini. Dari sinilah benteng spiritual semakin kokoh, dan seseorang bisa benar-benar kebal terhadap serangan gaib. Semua ini mengingatkan kita kembali, bahwa perlindungan sejati tidak pernah datang dari jimat, melainkan dari cahaya yang diberikan oleh Allah. Tanda hubung. Dalam tradisi spiritual, garis keturunan sering dianggap sebagai salah satu sumber kekuatan batin. Bukan dalam arti bahwa seseorang otomatis suci hanya karena lahir dari keluarga tertentu, melainkan karena ada jejak spiritual yang diwariskan oleh para leluhur yang saleh. Jejak itu berupa doa, berkah, dan perlindungan yang tetap hidup, bahkan setelah mereka tiada. Maka tidak heran, keturunan dari para wali atau orang saleh sering kali memiliki semacam benteng gaib yang melindungi mereka dari serangan ilmu hitam. Perlindungan ini tidak selalu terlihat secara kasat mata. Namun, dalam banyak kisah, orang-orang yang berasal dari keturunan wali atau ulama besar jarang berhasil disakiti oleh serangan gaib. Ada semacam penjaga tak terlihat yang menghadang setiap upaya jahat. Penjaga ini bisa berupa doa leluhur yang terus mengalir, atau energi spiritual yang sudah melekat pada garis keturunan tersebut. Sejak dulu, doa orang tua dan leluhur yang saleh diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Doa itu bukan hanya melindungi anak-anaknya pada masa hidup, tetapi juga bisa menjadi pelindung bagi generasi setelahnya. Doa yang tulus, yang dipanjatkan dengan hati ikhlas kepada Allah, tidak pernah hilang. Ia akan terus menjadi cahaya yang membentengi keturunan, bahkan di luar kesadaran mereka. Orang yang berasal dari garis keturunan orang saleh biasanya memiliki kecenderungan hati yang lebih mudah menerima kebaikan. Hatinya cenderung lembut, dan langkah hidupnya sering dipermudah. Semua ini adalah buah dari energi doa leluhur yang senantiasa menyertai. Bahkan, tanpa disadari, mereka seringkali dijauhkan dari lingkungan atau pergaulan yang bisa merusak spiritualitasnya. Fenomena ini sering membuat para dukun merasa kesulitan. Ketika mencoba menyerang seseorang dari keturunan orang saleh, mereka mendapati ada kekuatan tak kasat mata yang menghadang. Serangan mereka seolah terhalang tembok besar yang tidak bisa ditembus. Bahkan, ada kalanya serangan itu berbalik kepada diri mereka sendiri, membuat mereka merasa sakit, lemah, atau gelisah. Meski demikian, penting dipahami bahwa perlindungan garis keturunan ini bukan berarti seseorang bebas berbuat semaunya. Jika ia menyalahgunakan perlindungan itu, atau hidup dengan penuh keburukan, perlindungan bisa melemah. Karena pada dasarnya, benteng spiritual leluhur hanyalah warisan, dan penerusnya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaganya melalui amal perbuatan baik.
Perlindungan dari garis keturunan juga bisa dipahami sebagai ikatan spiritual yang kuat antara dunia manusia dengan alam gaib yang positif. Banyak orang percaya bahwa keturunan wali sering dijaga oleh entitas baik, seperti malaikat penjaga atau makhluk spiritual yang diberi tugas khusus oleh Allah. Kehadiran mereka memastikan bahwa segala bentuk energi jahat tidak bisa dengan mudah menembus pertahanan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang memiliki garis keturunan ini biasanya dihormati oleh masyarakat, meskipun mereka sendiri hidup sederhana. Aura mereka memancarkan kewibawaan alami yang membuat orang lain segan. Mereka sering menjadi tempat bertanya atau meminta nasihat, karena orang percaya bahwa ucapan mereka mengandung berkah dari leluhur yang saleh. Namun, perlindungan keturunan bukan hanya sebatas aura. Ia juga bisa tercermin dalam pengalaman nyata. Misalnya, seseorang selamat dari kecelakaan besar tanpa alasan yang jelas, atau terhindar dari bahaya meskipun secara logika sulit dipercaya. Banyak yang mengaitkan kejadian semacam ini dengan doa dan perlindungan yang diwariskan melalui garis keturunan. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa kebaikan seseorang tidak pernah hilang. Amal dan doa orang-orang saleh di masa lalu terus memberikan manfaat, bahkan setelah mereka meninggal. Inilah yang disebut sebagai warisan spiritual, yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Warisan ini melindungi, membimbing, dan menjaga keturunan mereka sepanjang zaman. Meski demikian, orang yang menerima warisan spiritual ini tetap perlu menyadari tanggung jawabnya. Mereka seharusnya meneruskan tradisi kebaikan yang telah diwariskan, bukan sekadar menikmati perlindungan yang sudah ada. Karena jika mereka hidup dalam keburukan, maka cahaya perlindungan itu perlahan bisa redup, dan benteng spiritual pun melemah. Dalam perspektif yang lebih luas, konsep garis keturunan ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, terutama mereka yang dikenal saleh. Doa dan amal mereka masih terus mengalir kepada kita, sehingga sudah sepantasnya kita menjaga nama baik mereka dengan meneruskan jejak kebaikan. Dengan begitu, perlindungan yang mereka tinggalkan tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin kuat. Garis keturunan juga menjadi pengingat bahwa kehidupan spiritual manusia bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ada kesinambungan antara generasi, ada doa yang diwariskan, ada energi kebaikan yang terus berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah yang membuat seseorang tampak memiliki keistimewaan spiritual sejak lahir, meski ia sendiri belum banyak melakukan amalan khusus. Pada akhirnya, perlindungan dari garis keturunan bukan hanya tentang warisan spiritual, tetapi juga tentang hubungan hati antara manusia dengan leluhur salehnya. Selama seseorang menjaga hubungan itu dengan doa, amal baik, dan rasa hormat, maka perlindungan itu akan terus menyertai. Dan inilah karakteristik ketiga dari benteng spiritual yang membuat seseorang kebal terhadap serangan gaib. Dengan memahami konsep garis keturunan ini, kita semakin mengerti bahwa perlindungan spiritual bisa datang dari berbagai arah, dari hati yang bersih, dari cahaya pengetahuan ilmu laduni, dan juga dari warisan doa para leluhur yang saleh. Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, yang diberikan dalam bentuk perlindungan nyata di dunia maupun di alam gaib. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Amalan konsisten adalah salah satu pilar utama yang membangun kekuatan spiritual seseorang. Tidak ada perlindungan yang lebih kokoh selain rutinitas ibadah yang dijalani dengan penuh ketulusan. Sholat malam, puasa sunnah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, hingga doa-doa sederhana yang diucapkan setiap hari, semuanya adalah batu bata yang menyusun sebuah benteng spiritual yang sulit ditembus oleh energi jahat. Orang yang menjaga amalan konsisten biasanya memiliki aura batin yang berbeda. Wajah mereka tampak lebih bercahaya, perkataannya lebih menenangkan, dan kehadirannya membawa ketenteraman. Semua itu bukan hasil sulap atau ilmu gaib, melainkan hasil dari cahaya spiritual yang lahir dari hubungan dekat dengan Allah. Cahaya inilah yang menjadi lapisan pelindung alami dari serangan ilmu hitam. Yang menarik
Amalan konsisten bukan hanya melindungi secara spiritual, tetapi juga memperkuat mental. Orang yang terbiasa menjalani ibadah rutin akan memiliki ketahanan jiwa yang luar biasa. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh emosi, tidak gampang stres, dan mampu menjaga pikiran tetap jernih. Semua ini membuat energi negatif sulit mencari celah untuk masuk. Doa dan zikir yang diulang-ulang setiap hari berfungsi seperti sebuah medan energi. Setiap kata yang diucapkan dengan penuh keyakinan menciptakan getaran yang menyelimuti tubuh dan jiwa. Semakin sering diamalkan, semakin tebal pula lapisan perlindungan itu. Inilah sebabnya banyak ulama menganjurkan amalan wirid tertentu yang dibaca secara rutin, bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai benteng dari segala bentuk gangguan gaib. Amalan konsisten juga mengajarkan kesabaran. Tidak ada hasil instan dalam dunia spiritual. Butuh waktu, kesungguhan, dan ketekunan untuk merasakan kekuatannya. Sama seperti api yang perlahan membakar kayu hingga menjadi bara, amalan konsisten perlahan menyalakan cahaya batin yang semakin terang. Cahaya itu akhirnya berubah menjadi perisai yang membuat serangan ilmu hitam tidak mempan. Dalam banyak kisah, para wali dan ulama besar tidak pernah mengandalkan jimat atau benda bertuah. Perlindungan mereka lahir dari sholat malam yang tidak pernah putus, dari doa-doa yang mereka panjatkan setiap saat, dan dari zikir yang tidak pernah lepas dari lisan mereka. Ketekunan inilah yang membuat mereka seakan-akan dikelilingi oleh cahaya yang tak bisa ditembus oleh energi jahat. Kekuatan spiritual dari amalan konsisten juga memberikan efek domino bagi kehidupan sehari-hari. Orang yang terbiasa menjaga ibadahnya akan lebih mudah memperoleh ketenangan hati, rezeki yang berkah, serta hubungan sosial yang baik. Semua ini adalah bagian dari perlindungan Allah yang hadir melalui kebiasaan beribadah dengan tekun. Bahkan, banyak dukun mengakui bahwa orang yang rajin beribadah adalah target yang paling sulit untuk diserang. Mereka sering kali menyerah sebelum mencoba, karena menyadari bahwa cahaya spiritual yang menyelubungi orang tersebut terlalu kuat. Inilah bukti nyata bahwa amalan sederhana, jika dilakukan secara konsisten, mampu menciptakan perlindungan yang lebih hebat daripada mantra atau jimat apapun. Selain ibadah wajib, ibadah sunnah juga memiliki pengaruh besar dalam memperkuat benteng spiritual. Sholat malam, misalnya, disebut sebagai salah satu amalan yang paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu, suasana hening, hati lebih khusyuk, dan doa-doa lebih mudah diijabah. Kekuatan spiritual yang lahir dari sholat malam sering kali menjadi cahaya yang menolak segala bentuk energi jahat. Puasa sunnah pun tidak kalah penting. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, seseorang melatih jiwanya untuk lebih sabar dan lebih kuat. Puasa membuat tubuh lebih ringan, hati lebih bersih, dan pikiran lebih jernih. Semua itu adalah modal penting untuk memperkuat energi spiritual yang mampu melindungi dari gangguan gaib. Zikir adalah amalan yang paling sederhana namun sangat dahsyat. Dengan menyebut nama Allah secara berulang, hati menjadi lebih tenang, jiwa lebih stabil, dan tubuh dipenuhi energi positif. Zikir yang konsisten ibarat tali pengikat yang menjaga hati agar selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Selama hati masih terhubung, maka energi jahat tidak akan bisa menembusnya. Amalan konsisten juga menciptakan pola hidup yang disiplin. Orang yang terbiasa menjaga ibadahnya biasanya lebih teratur dalam mengatur waktu, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih sadar akan setiap langkah hidupnya. Disiplin ini membuat mereka jarang melakukan perbuatan yang bisa melemahkan benteng spiritual, seperti iri, dengki, atau amarah berlebihan. Yang perlu digarisbawahi, amalan konsisten bukan tentang jumlah atau ritual yang rumit, melainkan tentang ketulusan. Satu doa yang tulus bisa jauh lebih kuat daripada 1000 bacaan yang hanya sekadar diucapkan tanpa makna. Karena pada akhirnya, yang menjadi sumber perlindungan adalah keikhlasan hati dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan spiritual sejati bisa dibangun oleh